Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni Al-Mukarram Dr. Andes Helnan Elis, MPD. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Ridwan Umaidi Apriana dengan NIM 211210086. Saya di sini akan menjelaskan tentang kurikulum, desain kurikulum. Yang pertama, pengertian desain kurikulum. Desain kurikulum merupakan gabungan dua kata yang memiliki makna yang berbeda dan membentuk suatu pengertian tertentu, yaitu desain dan kurikulum. Desain secara bahasa atau secara etimologi diartikan sebagai kerangka bentuk, rancangan, motif, pola, dan corak. Istilah desain ini akrab terdengar dalam dunia arsitektur seperti desain baju, celana, jilbab, dan sebagainya. Namun, pada proses perkembangannya, kini istilah desain juga sudah akrab digunakan dalam istilah pendidikan. Seperti yang sekarang kita pelajari ialah desain kurikulum. Terus ada desain pembelajaran dan sebagainya. Secara istilah atau secara terminologi, Herbert Simon dalam mengartikan desain sebagai proses pemecahan masalah. Tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi dan sumber daya yang tersedia. Suatu desain muncul dilatar belakangi oleh kebutuhan manusia untuk memecahkan masalah. Melalui suatu desain, orang biasa melakukan langkah-langkah sistematis untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Pengertian desain kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nana S. Sukmadinata, mendefinisikan desain kurikulum adalah pola mengorganisasikan unsur-unsur atau komponen dalam kurikulum. Dalam menyusun desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu horizontal dan vertikal. Yang kedua, menurut Kemal Hamalik, mendefinisikan desain merupakan suatu petunjuk yang dapat memberi dasar, tujuan, arah, dan teknik yang dilakukan dalam melalui serta menjalankan kegiatan. Terus yang selanjutnya ialah macam-macam desain kurikulum. Menurut Ines dan Weld tahun 1974 membagi 5 jenis desain kurikulum, yaitu yang pertama ada model pengembangan kognitif, yang kedua kurikulum sebagai teknologi, yang ketiga kurikulum aktualisasi diri, yang keempat kurikulum rekonstruksi sosial, yang kelima kurikulum rasionalisasi akademis. Menurut Brennan tahun 1985 membagi 3 jenis desain kurikulum, yaitu yang pertama kurikulum yang
berorientasi pada tujuan, the object model. Yang kedua, model proses. Yang ketiga, model kurikulum yang didasarkan pada analisis situasional. Itu macam-macam desain kurikulum. Untuk selanjutnya ialah sifat-sifat desain kurikulum. Apa saja sih sifat-sifat desain kurikulum? Yang pertama ada strategis, yaitu karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, komprehensif, yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, realistik, berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, integratif, yang mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Strategi pengembangan desain kurikulum. Pengertian strategi. Istilah strategi pada mulainya digunakan dalam dunia kemiliteran. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategos, yang berarti jenderal atau panglima, sehingga strategi diartikan sebagai ilmu kejeneralan atau ilmu kepanglimaan. Strategi dalam pengertian kemiliteran ini berarti cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk mencapai tujuan perang. Tujuan perang itu sendiri tidak ditentukan oleh militer, tetapi oleh politik. Sekali tujuan sudah ditetapkan oleh politik, maka militer memenangkannya. Untuk pembahasan selanjutnya ialah strategi menurut Kemp tahun 1995. Adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Senada dengan pendapat Kemp, Dick dan Char tahun 1985 juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu merupakan suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk apa? Menimbulkan hasil belajar pada peserta didik atau siswa. Untuk pembahasan yang selanjutnya ialah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan berbagai perubahan dalam pendidikan yang pada gilirannya merupakan salah satu bentuk dari perubahan masyarakat. Pengembangan ini telah banyak dilakukan dengan memfokuskan pada kontribusi fungsional, terutama di dalam struktur pendidikannya. Bukan dalam muatan pendidikan, pengembangan ini secara khusus mengarah pada penyempurnaan kurikulum. Tidak hanya terbatas pada proses rasionalisasi perencanaannya, tetapi juga mengarah pada hal-hal yang tidak terencana. Baik, itu saja yang saya sampaikan mengenai desain kurikulum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas kontribusinya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.